Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Umi Mardiah. Ya, kita hari ini belajar ekonomi untuk kelas 11 IPS 1 dan 2. Kita mulai pelajaran materi pertama, yaitu bab 1 tentang pendapatan nasional. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan secara garis besar, Ibu harap kalian sudah membaca buku sebelumnya atau mencari tahu tentang materi tersebut. Karena memang waktu pertemuan pertama kita yang terakhir, Ibu sudah menjelaskan beberapa materi yang harus kalian pelajari di dalam semester ganjil ini, ya. Dan Ibu akan menjelaskan materi pendapatan nasional melalui PowerPoint yang sudah Ibu buat, ya. Dan kalian bisa menyimak dan memperhatikan apa saja yang sudah Ibu sampaikan, ya. Dan yang Ibu inginkan dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa mencatatnya di buku catatan ekonomi kalian, ya, dan bisa mempelajarinya dengan baik serta seksama, seperti itu. Nanti berikutnya, untuk pertemuan berikutnya mungkin Ibu akan memberikan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Karena di materi ini kalian sudah mulai berhitung, ya, bagaimana menghitung atau bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Seperti itu, ya. Untuk pertemuan kita kali ini, selain kalian menyimak, mempelajari, dan mencatat di buku catatan kalian, ya, kalian bisa nanti bertanya-tanya ya kepada Ibu mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan kita perlu ada yang namanya gallery talk. Maksudnya di sini adalah ada pembahasan materi ini antara kalian dengan Ibu, ya, atau mungkin antara kalian dengan teman kalian, ya, sehingga nanti ada pendapat-pendapat dari kalian yang bisa didiskusikan, ya, mengenai pendapatan nasional ini, ya. Oke, baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibu akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional, ya. Inilah PowerPoint yang sudah Ibu buat untuk kalian bisa pelajari, ya. Di dalam materi pendapatan nasional, ya, itu masuk bab 1 dengan KD 3.1 dan 4.1, yaitu bagaimana menganalisis pendapatan nasional dan bagaimana menyajikan hasil analisis pendapatan nasional. Dan ini termasuk materi yang cukup tinggi pemikirannya karena harus butuh penganalisaan, ya. Dan tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis komponen pendapatan nasional dan dapat menyajikan hasil analisis komponen pendapatan nasional tersebut, ya. Oke. Lalu kita masuk kepada peta konsep dari pendapatan nasional. Jadi apa aja sih yang harus kalian pelajari di dalam pendapatan nasional ini? Di antaranya yaitu kalian harus memahami arti dari pendapatan nasional itu sendiri, lalu bagaimana kalian bisa mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional, lalu bagaimana bisa menjelaskan cara atau urutan perhitungan pendapatan nasional. Dan yang terakhir ini, ya, urutan perhitungan pendapatan nasional, di sini kalian mulai berhitung. Sebelum itu kalian harus mengetahui dulu komponen apa saja yang ada di dalam pendapatan nasional, seperti itu. Lalu pendapatan nasional itu dibagi ada berapa. Nah, itu kalian harus ketahui untuk bagaimana bisa berhitung, ya.
Oke, kita mulai dengan pengertian dari pendapatan nasional. Di dalam buku atau di berbagai bacaan tentang literasi, ekonomi mengenai pendapatan nasional banyak ya pengertiannya. Nah, di sini Ibu hanya mencantumkan satu pendapat, walaupun tidak secara harus kalian mengikuti hanya satu pendapat, tidak, tapi hanya menggambarkan saja, ya. Selebihnya kalian bisa cari tahu mengenai hal tersebut. Di sini ada menurut Alfred Marshall bahwa pendapatan nasional itu berhubungan dengan tenaga kerja dan modal dari suatu negara dan bagaimana dia mengolah sumber daya alam untuk produksi sejumlah neto komoditi, baik material dan imaterial termasuk jasa dan sejenisnya. Dan beberapa pengertian memang banyak, tapi Ibu secara garis besar ya hanya mencerminkan pendapatan itu dengan 4 faktor produksi, ya, yaitu diantaranya tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Lalu yang berikutnya, kita juga harus mengetahui manfaat kita menghitung pendapatan nasional. Jadi ada 4 manfaat yang bisa kita ketahui ya untuk kita bisa menghitung pendapatan nasional, yaitu diantaranya bisa menggambarkan jenis dan struktur perekonomian sebuah negara. Jadi ini negara ini nih dia masuknya struktur ekonominya seperti apa nih ya, jenis ekonominya apa gitu ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya bisa merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Artinya dengan kita mengetahui pendapatan nasional sebuah negara, ya, jadi negara itu bisa memutuskan kebijakan apa lagi yang akan dibuat oleh negara tersebut dari mengetahui pendapatan sebelumnya. Ya. Lalu kita bisa juga membandingkan ya antara pendapatan dari waktu ke waktu dan membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. Nah, itulah manfaat kita menghitung pendapatan nasional. Di sini kita juga harus mengetahui konsep pendapatan nasional. Ada 6 konsep yang harus kalian ketahui, ya. Di antaranya produk nasional neto atau net national product. Dirumuskan dengan JNP dikurang penyusutan. JNP ini adalah gross national product atau bisa disebut dengan produk bruto, produk nasional bruto atau PDB ya. Lalu yang berikutnya dikenal juga namanya produk domestik bruto. Domestik itu artinya dalam negeri ya. Jadi produk yang dihasilkan secara kotor di dalam negeri. Jadi jumlah ya produk yang dihasilkan ya dari masyarakat, entah itu masyarakat asing atau lokal yang ada di dalam negeri. Lalu yang berikutnya ada yang namanya pendapatan disposable atau disposable income. Nah, disposable income ini dirumuskan dengan PI dikurang pajak langsung. PI di sini adalah personal income, yaitu pendapatan pribadi atau perorangan, ya, dikurang dengan pajak langsung. Lalu ada yang namanya pendapatan nasional neto atau net national income, ya, dirumuskan dengan NNP, net national product. Net itu bersih, nasional itu secara keseluruhan nasional, produk itu barang. Artinya barang secara nasional tapi yang sudah bersih ya, yang sudah dihitung dengan pengeluaran kotornya, jadi hasilnya bersih, dikurang dengan pajak tidak langsung, ditambah dengan subsidi. Nah, itu kita akan ketemu yang namanya pendapatan nasional neto atau net national income. Ada juga yang namanya produk nasional bruto atau gross national product ya. Gross itu kan sama dengan bruto, kotor, nasional itu secara keseluruhan, produk itu adalah barang. Jadi jumlah keseluruhan barang yang dihasilkan masyarakat suatu negara, kita tanpa menghitung produk yang dihasilkan orang asing di dalam negeri. Jadi artinya produk keseluruhan yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara hanya dalam orang dalam negeri saja ya, seperti dalam 1 tahun. Lalu yang terakhir konsep pendapatannya itu adalah PI atau personal income.
Personal income adalah pendapatan pribadi, ya, di mana dirumuskan NNI, Net National Income, dikurang berbagai macam, diantaranya dana sosial, pajak perusahaan, ya, laba ditahan untuk perusahaan, lalu ditambah dengan yang namanya transfer payment, ya. Transfer payment di sini adalah transfer pembayaran sebuah mungkin ada belanja atau mungkin hutang yang harus dibayarkan melalui transfer, seperti itu. Ya, itu adalah konsep-konsep pendapatan. Nah, di sini Ibu memberikan contoh menghitung pendapatan nasional pada suatu negara, ya. Nah, di mana kita bisa melihat, ya, untuk menghitung JNP, NNP, ya, NNI, lalu ada juga namanya PI, DI. Nah, ini sesuai dengan rumus yang tadi sudah Ibu berikan sebelumnya. Ya, ini dicontohkan nilai angka dalam miliaran rupiah, ya. Dan kalian ini bisa kalian pelajari sendiri dan kalian bisa catat, ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan kalian tanya, ya. Oke. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi untuk kita bisa mengetahui pendapatan nasional sebuah negara, faktornya itu ada dua, yaitu dari pihak pembeli dan pihak penjual. Ya, pembeli itu disebut konsumen, penjual itu disebut produsen. Untuk konsumen rumusnya yaitu Y sama dengan C plus S. Sedangkan untuk produsen rumusnya Y sama dengan C plus I. Di mana Y di sini adalah pendapatan nasional, ya. C-nya itu adalah konsumsi, ya, atau pengeluaran konsumsi. Lalu yang berikutnya S itu adalah saving atau tabungan. I itu adalah income atau investasi, ya, atau penanaman modal, seperti itu. Lalu yang berikutnya, beberapa komponen dalam menghitung pendapatan nasional yaitu ada 3, ya. Ada komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan. Di situ ada terdapat gaji, upah pekerja, ya, bunga, sewa, dan laba. Ya, nanti kita akan melihat rumus-rumus, ya, sesuai dengan metode perhitungan dari pendekatan ini, ya. Lalu yang berikutnya komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran, ya. Nah, pendekatan pengeluaran ini yang termasuk itu adalah konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, lalu juga ada investasi, dan ada yang namanya ekspor impor, ya. Yang terakhir adalah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi, di mana di dalam produksi ini produksinya banyak, ada pertanian, ada peternakan, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang termasuk komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi. Produksi di sini adalah bagaimana menghasilkan sesuatu, ya. Entah itu sebuah perusahaan, entah itu sebuah hotel, entah itu yang lain sebagainya. Nah, sesuai dengan yang tadi Ibu sebutkan, metode perhitungan adalah sesuai dengan pendekatan tadi, yaitu ada 3. Yang pertama, perhitungan melalui pendekatan pendapatan. Dirumuskan dengan Y sama dengan W plus R ditambah I plus P. Di mana W itu adalah wage. Wage itu adalah upah atau gaji, ya. R itu adalah rental income atau pendapatan sewa. I itu adalah pendapatan dari bunga, yaitu investasi. Apabila kita menanam modal, kita dapat bunganya, ya, atau dapat hasil dari investasi tersebut. Lalu ada yang namanya P, ya, pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan, seperti itu. Lalu yang kedua, dengan pendekatan pengeluaran, ya, dan pendekatan produksi. Yang terakhir pendekatan produksi, ya, walaupun terbalik bisa saja, ya, antara itu.
Jadi beberapa rumus dari pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran bisa kalian lihat di sini. Ada rumusnya ya. Untuk pendekatan produksi, ada rumusnya itu NT, itu nilai tambah, sama dengan NO, ya, nilai output, itu nilai yang dikeluarkan ya oleh perusahaan ya, bagaimana dia biaya pengeluarannya, dikurangi dengan nilai I, ya, NI atau nilai antara maksudnya antara selisih ya, antara dari harga barang bahan baku ya dengan harga jualnya ya, atau rumusnya dengan PN yaitu pendapatan nasional sama dengan sigma itu tadi saya bilang selisih ya antara PN dan QN. P di sini menunjukkan price ya, tingkat harga, Q di sini menunjukkan quantity atau tingkat kuantitas dari suatu barang, dan N menunjukkan adalah pada tahun tertentu seperti itu ya. Nah, untuk pendekatan pengeluaran, rumusnya itu Y sama dengan C plus G plus I ditambah X dikurang M. Di mana Y ini adalah pendapatan nasional, C-nya konsumsi, ya. Konsumsi adalah konsumsi di sini rumah tangga ya. Maksudnya adalah konsumsi bagaimana pemerintah mengeluarkan untuk biaya-biaya rumah tangga pemerintah. Seperti itu. Lalu G-nya itu government ya, yaitu pengeluaran pemerintah apa saja untuk misalkan untuk dana sosialnya, untuk struktur pembangunan jalan dan lain sebagainya ya. Lalu ada I, yaitu investasi ya. Bagaimana pemerintah juga kalau punya uang, dia bagaimana bisa menginvestasikan uangnya untuk mengembangkan pendapatannya ya. Lalu dikurang dengan X itu ekspor ya, X dikurang M itu impor. Nah, itu rumus dari pendekatan pengeluaran. Di sini juga kalian harus ketahui bahwa pendapatan nasional itu ada dua. Ada yang disebut dengan yang namanya nominal, ada yang disebut dengan yang namanya real, ya. Nominal aja kita sudah tahu apa itu nominal, itu angka, ya, berarti berhubungan dengan harga di sini ya. Jadi nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, ya, dalam satu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, dirumuskan dengan Q dikali P. Q-nya itu quantity, P-nya itu adalah price. Nah, untuk pendapatan nasional real ini yaitu nilai tambah yang dihasilkan ya. Jadi nilai barang dan jasa produksi akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, dan itu ada nilai tambah, menggambarkan nilai tambah ya untuk setiap tahun dan harganya berlaku pada setiap tahun. Nah, itu namanya pendapatan nasional real. Dan ini dirumuskan dengan PNB atau PDB real, yaitu indeks harga atau IH ya. IH itu singkatan dari indeks harga. TO itu menunjukkan adalah harga tahun dasar ya. Lalu dibagi indeks harga TN ya. TN ini menunjukkan pada tahun tertentu, N itu tertentu, dikali PNB atau PDB nominal TN ya. Jadi pada harga yang berlaku pada tahun tersebut seperti itu. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa kalian pelajari untuk menghitung pendapatan nasional. Maka dari itu kalian bisa pelajari melalui contoh soal yang akan Ibu berikan ya. Nah, ini adalah yang kalian bisa pelajari contoh soal dari menghitung yang namanya indeks ya, indeks harga. Diketahui contoh soalnya adalah ada dua macam barang ya yang dihasilkan sebuah negara, yaitu kain dan jagung, di mana ada tahun dasarnya tahun 2017 dan tahun selanjutnya adalah tahun 2018. Nah, untuk bisa menghitung indeks harga ini ya, kalian harus bisa menghitung dulu yang namanya GDB nominalnya tahun 2017. Jadi gross domestic ya product.
Jadi produk dalam negeri kotornya berapa. Nah, kita ketahui tahun 2017 di sini kuantitasnya atau King-nya adalah 500 dengan harga 2.000 ya. Lalu di tahun selanjutnya untuk tahun 2014 kain adalah 900 dan 3.000. Sedangkan untuk jagung kuantitasnya 2.000, lalu harganya 1.000, dan tahun selanjutnya 3.000 dan 2.000. Nah, ini kita lihat ya GDP nominal tahun 2017-2018, kalian bisa perhatikan ya. Jadi P dikali Q ya, atau Q dikali P sama ya. Lalu ditambahkan antara tahun 1 dengan tahun berikutnya, ya seperti itu. Dihasilkan seperti ini ya. Setelah sudah kita ketahui GDP nominal per tahun, maka kita harus mengetahui yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan GDP nominal yaitu dengan rumus GDP nominal 2018 dikurang GDP nominal 2017 dibagi GDP nominal 2017 dikali 100%. Maka akan didapat ini sejumlah 190%. Lalu untuk kita bisa mengetahui perhitungan pertumbuhan GDP real tahun 2018 ya, sesuai dengan tadi rumusnya real ya, yaitu sama ya, kita harus mengetahui dulu yang namanya GDP nominalnya dulu setiap tahunnya, yaitu sejumlah 3 juta tahun 2017, lalu 2018 4.800.000 ya. Sama sih kurang lebih seperti yang GDP nominal untuk 2018 ya. Dengan hasil akhir yaitu 60% untuk perhitungan pertumbuhan GDP real ya. Jadi ada yang namanya pertumbuhan GDP nominal, ada yang namanya pertumbuhan GDP real yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya sesuai dengan rumus ya. Seperti itu. Ada juga yang mungkin tadi belum Ibu sebutkan yaitu perhitungan GPD deflator. Deflator ini adalah indeks ya, indeks harga. Ini dirumuskan dengan GDP nominal 2018 dibagi GDP real 2018 dikali 100%. Dihasilkan 181,25%. Ini rumus pertama untuk mencari indeks harga atau perhitungan GDP deflator. Atau dengan rumus indeks harga TN sama dengan GDP nominal TN dibagi GDP real TN dikali 100. Nah, maka akan didapat seperti ini ya, dengan hasil yang sama yaitu 181,25%. Ya, seperti itu. Nah, ini menggambarkan ya bahwa indeksnya itu adalah 181,25. Selanjutnya ada yang disebut dengan pendapatan domestik regional bruto ya. Jadi kalau dari kata domestik saja kita sudah ngerti apa itu domestik, itu dalam negeri ya. Regional itu adalah suatu wilayah. Bruto itu adalah kotor. Maka PDRB ini diartikan dengan penjumlahan nilai tambah bruto semua kegiatan ekonomi ya dalam satu kurun waktu tertentu yang biasanya sih adalah tahun anggaran, yaitu 1 tahun ya, antara Januari sampai Desember ya. Dan PDRB ini merupakan indikator ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas bahwa keadaan makroekonomi suatu daerah ya dengan pertumbuhan ekonominya. Tentu kita bisa lihat ya antara daerah satu dengan daerah lain bagaimana pertumbuhan ekonominya. Dilihat dari pendapatan domestik regional ini seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan pendapatan per kapita. Nah, per kapita ini artinya rata-rata ya. Jadi kita bagaimana menghitung pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Kalau kita ingin mengetahui pendapatan rata-rata suatu negara dengan rumus pendapatan per kapita ini, yaitu pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Ya. Selanjutnya yang harus kalian pelajari di sini dan yang paling penting adalah
mengenai distribusi pendapatan nasional. Distribusi itu adalah penyaluran. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pendapatan nasional tersebut tersalurkan dengan baik. Apakah merata ataukah tidak. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus mempelajari dengan grafik yang namanya kurva Lorenz, ya. Jadi kurva Lorenz ini menggambarkan hubungan antara pendapatan, ya, dengan jumlah penduduk, seperti itu. Lalu, bagaimana sih kita bisa mengetahui tingkat ketimpangan dari distribusi ini? Yaitu dengan cara koefisien Gini atau indeks Gini. Ya, disebutnya indeks Gini. Nah, kalian bisa lihat ini di gambar ini, ya. Ini adalah yang disebut dengan kurva Lorenz, ya. Ada kumulatif pendapatan dan kumulatif penduduk. Nah, ini ada garis OE, ini adalah garis tegak, ya. Garis tegak ini menunjukkan dia semakin merata, ya. Artinya sempurna, merata sempurna pendistribusian pendapatannya, maksud Ibu. Mohon maaf ya. Lalu apabila dia melengkung, ya seperti ini, nah ini kita akan melihat kalau dia semakin kecil lengkungannya atau semakin dekat dengan garis tegak ini, maka dia semakin kecil, ya indeks Gininya, yang artinya semakin merata distribusi pendapatannya. Tetapi apabila dia lengkungannya semakin melebar, semakin kemari gitu ya, semakin ke bawah misalkan gitu, nah itu akan menunjukkan berarti semakin tidak merata, ya, atau semakin timpang distribusi pendapatannya. Nah, ini kita bisa mengetahui tadi dengan mengukur tingkat ketimpangannya itu dengan indeks Gini, di mana indeks Gini ini rumusnya adalah luas daerah dibagi luas segitiga, ya. Nah, ini kalian bisa pelajari dengan contoh yang Ibu berikan, ya. Di sini ada contohnya. Sebelum kamu ketahui contoh ini, kalian harus ketahui dulu tabel patokan nilai koefisien Gini, ya. Tadi saya bilang untuk mengukur tingkat ketimpangan yaitu dengan koefisien Gini. Nah, koefisien Gini ini adalah mengetahui tingkat ketimpangan, di mana kalau kurang dari 0,4, ya, ketimpangannya itu rendah. Terus 0,4 sampai 0,5 tingkat ketimpangannya sedang, sedangkan di atas 0,5 tingkat ketimpangannya tinggi. Ya, kalian bisa perhatikan ya gambar kurva Lorenz yang ada. Di sini ada garis tegak, ya, dan ada garis lengkung, di mana di antara garis lengkung itu ada titik-titik, ya. Nah, titik-titik ini adalah garis lengkungan yang akan kita hitung, ya. Ini dimisalkan titik pertama adalah dengan luasnya 5, lalu yang kedua adalah 10, yang ketiga yaitu 20, yang keempat 45, dan yang terakhir adalah 100, ya. Ini contohnya ya, Nak. Nah, ini kita bisa menghitung, ya. Hitungannya adalah menghitung segitiga. Jadi, kita bisa lihat antara garis tegak ini dengan lengkungan bisa membentuk yang namanya segitiga. Nah, itulah yang kita akan hitung. Contoh dengan garis lengkung 5, ya, yang pertama, luasnya adalah setengah kali panjang kali lebar. Nah, kebetulan panjangnya 20, lebarnya 5. Ya, ini adalah rumus segitiga, menghasilkan 50. Yang berikutnya untuk garis lengkung 10, ya, yang di sini, itu 10 ditambah 5, karena di sini kan ada 10, di sini ada 5, maka ditambahkan, ya, dikali 20, ya, dibagi 2. Bagi 2 sama aja sih, rumusnya itu setengah dikali panjang kali lebar, sama sih seperti itu ya. Nah, hasilnya 150. Lalu selanjutnya 20, 45, 100 kamu bisa lihat sendiri. Dan itu semua ditambahkan ya. Garis lengkung ini yang sudah dihasilkan ditambahkan. Jumlah di luar lengkungan disebutnya. Nah, itu sejumlah 2.600 ya untuk jumlah di luar lengkung. Nah, untuk kita bisa mengetahui luas pada garis lengkung ya,
secara keseluruhan ini, luas pada garis lengkung, yaitu luas segitiga dikurang luas di luar garis lengkung. Nah, kebetulan luas segitiganya ini adalah 5.000 ya. Dikurang hasil yang tadi 2.600 sama dengan 2.400 ya. Lalu yang berikutnya, jadi kita harus menghitung indeks gini ya. Luas garing lengkung dibagi luas segitiga. Maka 2.400 dibagi 5.000 yaitu 0,48 atau 48%. Nah, ini bahwa nilai Gini rasio yang semakin mendekati angka 1, maka mengidentifikasikan tingkat ketimpangan semakin tinggi, seperti itu ya. Nah, lalu di sini juga Ibu kasih contoh soal untuk menghitung indeks harga ya. Ini indeks harga ini berhubungan dengan yang namanya inflasi. Inflasi kan kamu ketahui ya bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum ya. Nah, ini ada jawabannya juga, ada pembahasannya. Kalian bisa baca, kalian bisa pelajari, dan kalian bisa catat di buku kalian. Dan ini adalah hal yang penting juga buat kalian ketahui. Di sini juga ada rumusnya, bagaimana mengetahui tingkat inflasi yang dapat dihitung ya. Lalu di sini juga ada keterangan keparahan inflasi ya. Ada inflasi ringan, sedang, berat, hiperinflasi ya. Jadi kalian bisa mempelajari hal ini. Selain yang Ibu berikan penjelasan di sini, kalian juga harus bisa mencari tahu melalui buku-buku lain atau referensi lain ya. Dan mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kalian dapat memahaminya ya dan dapat mempelajarinya. Dan tugas pertama untuk ini adalah kalian harus berdiskusi ya antar teman kalian pendapat mengenai pendapatan nasional dan bisa kita share di grup WhatsApp ya untuk pendapat tentang pendapatan nasional dari kalian pribadi. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.